Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, alhamdulillah, di depan kita ada sebuah kitab nahwu ya, yang berjudul An-Nahwu Al-Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Di sini ditulis untuk lil marhalatil ibtidaiyah, untuk tingkatan pemula. Tapi ini sebenarnya mungkin pemula di luar ya, tapi di bagian pemula, benar-benar pemula, sulit ya, sulit. Jadi ini mungkin lebih ke tingkat lanjutan ya. Ya, kitab ini ditulis karya di sini tertulis Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Ya, ini juz yang pertama. Dicetak oleh Maktabah Asy-Syafi'iyah di Mesir ya, di Mesir. Ya, kitab ini insyaallah kita akan baca, tapi langsung ke dalam isinya. Mukadimahnya kita nggak baca ya. Ya, setelah mu'alif memulai dengan mukadimah dan seterusnya, beliau memulai jilid yang atau pembahasan yang pertama. Kata beliau, al-jumlatul mufidatu, jumlah yang mufidah, yang berfaedah, yang sempurna. Al-amthilatu, kemudian beliau memberi contoh-contoh tentang kalimat yang sempurna ya. Yang pertama adalah al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Yang kedua asyamsu tali'atun, matahari itu terbit. Kemudian syamma aliyun wardatan, Ali telah mencium wardah ya, bunga mawar. Qatafa Muhammadun zaharatan, Muhammad telah memetik bunga. Ya'ishu as-samaku fil ma'i, ikan hidup di dalam air. Kemudian terakhir yakturu an-nakhilu fi Misra. Nah, ini adalah 6 contoh yang mu'alif sebutkan tentang kalimat yang sempurna. Kemudian beliau menjelaskan, idza ta'ammalna at-tarkiba al-awwala wajadnahu yatarakkabu min kalimataini. Apabila kita memperhatikan susunan yang pertama, yaitu susunan al-bustanu jamilun ya, wajadnahu, kita akan mendapatkannya yatarakkabu, tersusun dari 2 kata. Ihdahuma, yang kata yang pertama al-bustanu ya, al-bustan, wathaniyatu, dan kata yang kedua jamilun. Faida akhadna al-kalimatal ula wahdaha, apabila kita ambil kata yang pertama saja, wahya al-bustanu, yaitu kata bustan, lam nafham illa maknan mufradan, kita tidak akan bisa memahaminya kecuali dia hanya sekedar makna yang tunggal, hanya satu kata aja ya. La yakfi litakhatubi, tidak cukup untuk saling berbicara, saling ngobrol gitu ya. Wa kadzalika al-hal, begitu juga keadaannya, idza akhadna al-kalimata atsaniyata, apabila kita wahdah, apabila kita mengambil kalimat yang kedua saja, wahia jamilun, dan dia adalah jamil, kata jamil, itu maksudnya nggak bisa dipahami ya, nggak bisa dipahami dan nggak bisa dibuat untuk saling berbicara. Walakin idza dhammamna ihda al-kalimataini ila al-ukhra ya, akan tetapi ya, apabila kita mengumpulkan salah satu yang satu ilal ukhra ya, kepada kata yang lain, kata yang pertama kepada kata yang lain, ala nahwil ladzi fit tarkib, sebagaimana yang terdapat di dalam susunan kata di atas ya, nomor 1 nomor 6 itu ya. Dan wakulna, dan kita mengatakan al-bustanu jamil, ini contoh ya di atas ya, contoh dari kata yang pertama digabungkan sehingga dia memberikan faedah kalimat yang sempurna. Nah, fahimna ma'nan kamilan, maka kita bisa memahami makna yang sempurna. Wastafadna faidatan tammatan, dan kita bisa mengambil faedah yang sempurna. Apa itu? Wahia ittisofu al-bustani bil jamil, yaitu
disifatinya kebun dengan keindahan, bil jamal, ya bil jamal. Wa kadza walidzalika yusamma hadza tarkibu, karena itulah susunan kata ini disebut jumlatan mufidatan, kalimat yang berfaedah, kalimat yang sempurna. Wa kullu wahidatin minal kalimataini, dan masing-masing kata ya dari dua kata tersebut na'uddu atau tu'addu, itu huruf ta ya, tu'addu juz'an min hadhil jumlati, dianggap ya salah satu katanya itu adalah bagian dari kalimat ini ya. Wa hakadha yuqalu fil amthilatil baqiyah, dan demikianlah ya dikatakan, maksudnya apa yang sebagian keterangan di atas pada contoh yang lain, yaitu nomor 2 sampai nomor 6. Wa bihada nara annal kalimata wahdaha. Nah, berdasarkan ini kita lihat bahwasanya satu kalimat saja la takfi fit takhatubi, ya tidak cukup untuk berbincang-bincang, ya ngobrol-ngobrol. Wa annahu la budda, ya tapi dia harus min kalimataini fa aktsar, tersusun dari dua kata atau lebih, hatta yastafida al insanu faidatan tamam, agar manusia ini bisa mengambil faedah dengan faedah yang sempurna. Wa amma nahwu, adapun contoh kata kum ya, ijlis takallam, ini fi'il amar semua, kum ijlis takallam ya, berdirilah, duduklah, berbicara. Nah, ini kan satu kata ya, tapi kata-kata ini tetap dianggap jumlah mufidah, padahal dia enggak atau sepertinya dia tidak, atau dohira dia tidak hanya tersusun satu kata, tapi tetap dia dikatakan jumlah mufidah. Kok bisa? Nah ini dia. Mimma huwa dohir, ya secara dohirnya annahu kalimatun wahidatun, ya kafiyatun fit takhutub. Tapi kata ini satu kata tapi kafiyatun, cukup fit takhutubi, untuk di dalam berbicara, saling ngobrol. Nah, tapi kata mu'alif, falaisa fil haqiqati bi kalimatin wahidatin, tapi secara hakikat ya kata kum ijlis itu bukan hakikatnya bukan satu kata. Wa innama huwa jumlatun murakkabun min kalimataini. Akan tetapi itu kum dan seterusnya dia adalah susunan kata ya murakkabah, yang tersusun dari dua kata. Kok bisa? Nah ini dijelaskan, ihdahuma, kata yang pertama malfudhatun itu yang terlafatkan, yaitu kum dan seterusnya. Kum mathalan, ya sebagai contoh. Itu yang dilafatkan satu kata, ya. Mana kata yang lain? Wal ukhra ghairu malfudhatin. Sedangkan kata yang kedua yang lain tidak dilafatkan. Apa itu? Wahiya anta, yaitu domir anta, artinya mustatir ya, tersembunyi. Ya domir anta allati yafhamuha asami'u, yang pendengar memahaminya minal kalam, yang memahaminya dari perkataan. Ya wa illam yuntaq biha, meskipun tidak diucapkan, ya tidak diucapkan. Artinya seorang yang mendengar perintah kum berdirilah, ya itu faham bahwasanya di situ ada dua kata ya, kata anta kamu ya, fa'il, yang ini merupakan fa'ilnya, kemudian kata berdiri itu sendiri, jadi kamu berdiri ya, maka tidak berlawanan, artinya jumlah yang berfaedah dia harus terdiri dari dua kata atau lebih. Ya wallahu a'lam. Sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.